Lontong sayur menu lebaran sudah jadi. Ini rasanya sangat enak, sangat gurih ya teman-teman. Dan ini sangat cocok dinikmati bersama dengan keluarga di rumah. Halo, jumpa kembali dengan Dapur Cantik Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada sehat ya? Hari ini Dapur Cantik akan menampilkan satu menu lebaran. Seringkali masakan ini ditampilkan pada saat Hari Raya Idul Fitri, yaitu lontong sayur. Masakan ini sangat enak loh teman-teman. Bagaimana cara membuatnya nanti bisa simak terus ya. Namun sebelum mulai memasaknya, jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, supaya teman-teman dapat notifikasi setiap kali Dapur Cantik membuat video-video terbaru. Nah, ayo kita mulai saja memasaknya teman-teman. Ikutin terus ya hingga selesainya nanti. Untuk membuat lontong sayur ini, saya sudah sediakan ada labu siam, kacang panjang, juga tempe sebagai isiannya. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan labu siam, ini juga bisa diganti dengan pepaya muda. Atau juga bisa kalau mau ditambahkan wortel, mau ditambahkan terong, atau sayuran yang lain, itu juga sesuai selera teman-teman saja. Kemudian yang sudah pasti ada adalah lontong, karena ini memang membuat lontong sayur. Namun kali ini istimewa ya, karena lontongnya ini saya membuat sendiri ya teman-teman. Dan ini sudah saya buat di video sebelumnya, dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Selanjutnya saya juga sediakan daging sapi dan udang segar sebagai penyedapnya. Kalau teman-teman menggunakan bahan penyedap yang lain, karena ini tidak wajib ya, jadi boleh-boleh saja. Mau diganti dengan daging ayam atau ebi, itu juga selera ya teman-teman. Ini saya juga sediakan santan untuk kuahnya ya teman-teman, 1000 ml dari setengah butir kelapa. Nah, untuk resep selengkapnya, teman-teman bisa melihat dengan jelas di kolom deskripsi ya. Pertama, saya akan persiapkan dulu semua bahan-bahannya ya teman-teman. Dan ini saya akan potong-potong dulu labu siamnya dengan bentuk seperti ini ya, memanjang seperti korek api dan setebal ini ya. Namun juga ini kembali ke sesuai selera teman-teman ya, mau dipotong dengan bentuk seperti apa juga bisa, boleh-boleh saja. Tempenya juga saya potong seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau potong dengan bentuk dadu atau bentuk-bentuk yang lain, itu juga boleh saja, sesuai selera ya. Saya juga potong dagingnya ini ya, tipis-tipis seperti ini. Nah, ini saya menggunakan bagian lulur dalam, jadi cepat empuk ya, tidak usah lama-lama menunggu empuknya. Dan dengan adanya daging ini membuat kuahnya itu akan lebih sedap begitu ya teman-teman. Setelah labu siamnya dipotong-potong, saya akan remas-remas dulu dengan garam ya teman-teman. Dengan tujuan supaya nanti labu siamnya ini bisa lemes gitu, dia tidak kaku ya. Kalau dimasak juga lebih lentur teksturnya, ini kan kaku seperti ini ya. Oke, ini saya remas-remas dulu menggunakan tangan ya, tentunya sudah bersih. Nah, setelah diremas-remas, nanti akan dicuci bersih lagi menggunakan air yang mengalir tentunya ya. Ini diremas-remas sampai merata ya, semua ikut diremas-remas begini sampai mengeluarkan air labu siamnya ini. Nah, ini labu siamnya sudah kelihatan ya, teksturnya dia sudah lentur begini, sudah tidak kaku seperti tadi. Nah, dan ini akan enak nanti kalau dimasak ya. Dan ini sudah mengeluarkan air, kalau teman-teman bisa ngelihat sudah ada keluar airnya ya. Nah, akan saya buang, dan setelah ini akan saya cuci bersih dan siap untuk dimasak selanjutnya. Selanjutnya saya akan menghaluskan bahan bumbu untuk lontong sayurnya ya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, kunyit, juga kemiri yang sudah disangrai. Saya tambahkan sedikit air untuk memudahkan menghaluskan ya, blendernya memutarnya lebih ringan ya. Bumbunya sudah halus ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan mulai proses untuk membuat lontong sayurnya ya teman-teman. Terlebih dulu saya akan menumis bumbu yang sudah disiapkan ya. Dan ini minyaknya sudah panas.
Ya, saya masukkan dulu yang sudah dihaluskan. Ini ditumis-tumis sampai harum ya. Sambil saya masukkan, ini ada serai maupun lengkuas yang sudah saya geprek. Juga ada daun salam dan daun jeruk purut. Ditumis lagi sampai aromanya ini keluar ya, aroma bumbu yang harum nih. Nah, ini bumbunya sudah harum banget ya teman-teman. Saya akan masukkan untuk daging sapi yang sudah dipotong-potong kecil tadi. Ya, diratakan, ditumis-tumis lagi. Saya masukkan udangnya. Ya, ditumis-tumis lagi. Saya juga terus masukkan tempe ya yang sudah dipotong-potong tadi. Ya, sambil terus diaduk-aduk sampai merata. Nah, ini bumbunya sudah aromanya wangi banget ya teman-teman. Ini sudah matang bumbunya. Saya akan masukkan untuk sayur labu siamnya. Diaduk-aduk sampai merata. Sampai semua labu siamnya ini terlumuri dengan bumbunya ini ya teman-teman. Dan sampai juga sedikit layu lagi ya. Ya, ini manisahnya atau labu siamnya sudah berubah warna ya. Ini sudah setengah matang. Ya, bisa dilihat ya teman-teman. Sudah setengah jernih gitu ya. Nah, akan saya masukkan santannya. Ini saya tambahkan juga garamnya, saya masukkan. Gula pasir. Juga kaldu jamur. Sambil diaduk-aduk terus ya teman-teman. Ditunggu sampai mendidih, sampai benar-benar 3/4 matang gitu ya. Baru masuk bahan yang lain yang belum dimasukkan. Ini kuahnya sudah mendidih. Saya masukkan kacang panjangnya. Juga cabai besar hijau maupun yang merah, saya masukkan semuanya. Wow, cantik ya, ada warna hijau, merah. Juga cabai rawitnya saya biarkan utuh. Kalau teman-teman ingin pedas bisa ditambah jumlahnya ya. Ditunggu sampai benar-benar matang semua ya, untuk kacang panjangnya, labu siamnya, sampai semua matang dan juga bumbunya ini akan lebih gurih aromanya. Jangan lupa untuk cicip rasa ya teman-teman. Manisnya, asinnya, karena semua kembali ke selera teman-teman saja. Ini sudah matang ya teman-teman. Semualah, ini namanya labu siamnya. Teksturnya kalau sudah matang seperti ini, warnanya teksturnya seperti ini. Dan dagingnya juga empuk ya, karena menggunakan yang lulur dalam tadi. Jadi cepat banget empuknya. Dan saya sudah cicip rasa, rasanya sangat gurih ya, sedap banget teman-teman. Oke, saya matikan dulu api kompornya. Ini saya buat sambelnya untuk lontong sayurnya nanti ya teman-teman. Dan saya buat sambal petis ya, karena saya lagi pengen sambal petis. Kalau teman-teman tidak suka menggunakan sambal petis, mau buat sambal terasi, sambal apapun boleh saja, itu sesuai selera ya. Ini saya haluskan dulu, ada cabai, kemudian bawang putih yang sudah digoreng, juga sedikit garam. Oke, seperti ini halusnya sudah cukup ya teman-teman. Saya akan lanjutkan ke proses berikutnya. Sekarang lanjut membuat sambalnya ya teman-teman. Cabai yang sudah dihaluskan tadi saya masukkan. Ini sudah ada air yang mendidih, sudah saya siapkan. Nah, kemudian juga masuk petisnya. Ada grade A. Juga saya tambahkan petis grade B-nya. Ini diaduk-aduk sampai benar-benar petis dan sambal cabenya tadi merata ya teman-teman, sampai menyatu gitu ya. Nah, sekali lagi kalau teman-teman tidak suka dengan sambal petis, ini bisa saja disiapkan atau diganti dengan sambal terasi, sambal bacak, atau sambal yang lainnya. Itu juga sesuai selera teman-teman saja. Ini sambal petisnya sudah cukup ya, kekentalannya seperti ini. Kalau teman-teman ingin lebih cair bisa ditambahkan sedikit air. Kalau ingin lebih kental bisa disusutkan sedikit lagi gitu ya. Dan ini sudah cukup lah seperti ini. Nah, sudah matang.
Saya matikan dulu api kompornya. Lontong sayur menu lebaran sudah jadi. Ini rasanya sangat enak, sangat gurih ya teman-teman. Dan ini sangat cocok dinikmati bersama dengan keluarga di rumah. Semoga masakan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendukung Dapur Cantik Channel. Sampai ketemu lagi di Dapur Cantik Channel dalam menu-menu berikutnya. Dadah!